Pada saat itu, Kiai Kholil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai untuk membahas tentang pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau ngobrol begitu lama, hingga lupa bahwa waktu sholat asyar segera habis. "Kita belum salat asyar Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin, sambil mengingatkannya. "Astagfirullah," kata Kiai Kholil menyadari kehilafannya. "Waktu salat asyar akan habis. Bagaimana kita bisa melakukan sholat asyar?" Kata Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu, ambil kerocok," kata Kiai Kholil. Kiai Syamsul Arifin lalu heran. Bukannya mencari tempat wudhu dan musola, ini malah disuruh mencari daun kerocok. Beliau lalu mencari daun kerocok. Setelah menemukannya lalu diberikan kepada Kiai Kholil. Kemudian, Kiai Kholil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas kerocok tersebut. Dengan tiba-tiba, kerocok itu lalu melesat super cepat ke arah Mekah. Ketika beliau sampai di Mekah, azan salat asyar baru saja dikumandangkan, dan beliau mendapatkan saf pertama salat asyar berjamaah di Masjidil Haram. Subhanallah, sungguh luar biasa karomah beliau. Ulama Mekah pada saat itu berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah bisa dapat diselesaikan. Mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Pada saat itu terjadi banyak pendapat tapi tidak menemukan solusinya. Karena melihat permasalahan tersebut belum juga menemukan solusinya, maka Kiai Kholil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Kiai Kholil dipersilahkan untuk ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskannya. Hadirin sekalian, karena belum bisa menentukan solusinya kepiting dan rajungan halal atau haram, disebabkan hadirin semua belum pernah melihat hewan bentuk aslinya, kata Kiai Kholil. "Kepiting seperti ini," kata Kiai Kholil, sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. "Sedangkan rajungan seperti ini," kata Kiai Kholil, seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Maka semua hadirin yang di situ lalu merasa terpana dan suasana pun menjadi gaduh. Dari mana Kiai Kholil bisa mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap? Kata ulama Mekah, ketika sudah melihat hewan itu, para ulama baru bisa menemukan solusinya. Dan akhirnya Kiai Kholil disegani para ulama Masjidil Haram. Pada saat itu, Kiai Kholil muda masih berstatus sebagai santri. Beliau melaksanakan salat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Pada saat takbiratul ihram, Kiai Kholil muda tertawa sangat keras, hingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat. Kiai Kholil lalu ditegur oleh teman-temannya tidak boleh tertawa, ditakutkan Kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun, beliau masih saja terpingkal. Setelah sang Kiai selesai salat, lalu menegur Kiai Kholil muda bahwa di dalam salat itu tidak boleh tertawa. Kiai Kholil muda lalu berkata, "Tadi saya melihat berkat makanan dibungkus ada di atas kepala sang Kiai ketika salat," sambil tersenyum. Setelah mendengar jawaban dari Kiai Kholil muda tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu sekali.
Lalu sang kiai ingat bahwa saat dirinya menjadi imam tadi, dirinya merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. Pada saat itu, Kiai Kolil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau yang bernama Kiai Muntaha. Ketika Kiai Kolil melihat arah kiblat masjid itu, Kiai Kolil lalu menegur menantunya yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Karena Kiai Muntaha juga orang yang alim, beliau juga mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kolil untuk memperkuat pendapatnya. Karena menantu masih tetap kokoh dengan pendapatnya, lantas Kiai Kolil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantunya. Kemudian Kiai Kolil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding masjid itu, dan meminta Kiai Muntaha untuk melihat lubang tersebut. Betapa terkejutnya! Setelah melihat lubang itu ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Kiai Muntaha lalu sadar bahwa pendapatnya salah. Lalu Kiai Muntaha merubah arah kiblat masjid sesuai dengan pendapat Kiai Kolil. Sungguh istimewa karomah sang kiai. Ketika Kiai Kolil masih muda, beliau mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna. Namanya Abu Darin. Kiai Kolil muda ingin sekali belajar ilmu nahwu kepada Abu Darin. Ketika Kiai Kolil muda sudah sampai di pondok pesantren Kiai Darin di Desa Wilungan Pasuruan, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Kiai Kolil muda. Habislah semua harapan Kiai Kolil muda ini untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Pada hari berikutnya Kiai Kolil muda bertaziah ke makam Kiai Abu Darin. Lalu beliau duduk di depan makam Kiai Darin. Beliau lalu membaca Al-Quran hingga 40 hari. Pada hari ke-41, ketika Kiai Kolil muda tengah ketiduran di makam Kiai Abu Darin, kiai tersebut hadir di dalam mimpinya Kiai Kolil muda. Di dalam mimpi itu almarhum mengatakan kepada Kiai Kolil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Aku telah mengajarkan kepadamu beberapa ilmu. Maka peliharalah ilmu itu," kata Kiai Darin di dalam mimpi itu. Kiai Kolil muda lalu terbangun dari tidurnya. Ketika beliau membuka kitab sudah bisa hafal kandungan kitab Imriti dan Alfiyah, kitab utama dari pesantren itu. Subhanallah. Itulah karomah dan keistimewaan yang dimiliki Syekh Kolil. Bahkan masih banyak lagi karomah beliau yang tersembunyi atau yang dirahasiakan. Maka dari itu, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kisah ini, dan menjadikan kita semakin percaya dengan adanya Allah SWT. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya guys ya. Bantu like, komen, dan subscribe. Hatur nuwun.